Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Selamat berjumpa lagi di channelnya Kang Aji Solihin. Dalam konten kali ini saya akan menjawab gitu ya, karena ada kiriman dari Mbah Google gitu ya, kiriman teman yang dalam Mbah Google ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para aulia di bumi ini dalam satu abad berjumlah 124.000 orang yang mempunyai tugas masing-masing sesuai pangkat atau makomnya. Mereka inilah yang menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam agar alam tetap lestari hingga waktunya tiba. Tugas para wali Allah tidak selesai hanya dengan wafatnya mereka. Jadi dalam pernyataan ini pemahaman gitu ya tentang 124.000 para wali. Nah, kita harus dipahami dulu ya. Jadi ada karakter aulia. Jadi aulia ini seseorang atau siapa saja yang beriman dan bertakwa, rajin ibadahnya, segala macam peribadatan, dari sembahyang, puasa, pokoknya segala amaliyah lah yang dicontohkan oleh baginda Rasul, dijalankan semua gitu oleh orang-orang ini gitu, yang istilahnya berlandaskan seorang yang beriman dan takwa. Nah, itulah disebut aulia gitu. Aulia ini adalah kekasih Allah. Karena istilahnya diberi kemudahan untuk melakukan semua amal ibadah dalam Islam, dalam keimanan. Jadi benar-benar iman dan takwanya. Ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin diberi keanugerahan seperti rajinnya ibadah-ibadah tersebut yang dilakukan oleh para aulia kalau bukan seorang itu orang-orang pilihan yang menjadi kekasih gitu, kekasih Allah. Makanya disebutnya aulia. Aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang diberikan ketenteraman dalam hatinya karena tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Karena itu sebuah anugerah ya. Karena penduduk bumi ini sekarang mungkin umat Islamnya udah di atas 1 miliar gitu. Nah, yang dari sekian miliar umat Islam ini, itulah yang 124.000 itu yang sebagai aulia, yang rajin ibadahnya gitu. Yang benar-benar orang pilihan di antara miliaran umat manusia atau umat Islam di seluruh dunia ini gitu. Nah, dari yang aulia ini baru diangkat seorang misalnya para waliullah. Jadi seorang aulia yang diberi pangkat kedudukan jabatan untuk mengolah alam gitu. Untuk melestarikan alam, melestarikan misalnya punya jabatan-jabatan tertentu gitu. Yang disebutnya para waliullah gitu.
Nah, dalam pernyataan yang dikiriman teman ini dari katanya duta Islam ya, ini yang di duta Islam mengatakan bahwa kutub atau gauts yang pertama ini kan ini dibahasnya masalah jabatan-jabatan ya. Jadi ada 37 judulnya ini 37 jabatan atau makom-makom gitu ya di para wali gitu ya. Jadi yang pertama adalah kutub. Kutub ini enggak semuanya pangkat gauts. Karena ini dinyatakan kutub atau gaut satu abad satu orang. Padahal tidak mesti harus satu abad satu orang. Dalam abad satu abad bisa jadi itu ada 3 orang, 4 orang. Karena kalau yang meninggal pasti diganti gitu. Seorang kutub ini gitu. Jadi kutub satu meninggal, naik lagi kutub yang lain. Kadang-kadang kutub ini masih ada, ini udah dipersiapkan gitu untuk calon berikutnya gitu. Yang dimaksud per abadnya itu mungkin yang ketitisan Gauts. Gauts ini seorang kutub yang lebih tinggi posisinya gitu. Yang berpangkat kutub Gauts pertama itu Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa disebut kutub Gauts? Kutub Gauts ini menguasai istilahnya dari ilmu syariat sampai ke makrifatan gitu. Jadi enggak cuma tarekat hakikat, makrifat juga. Mungkin kalau kutub biasa bisa jadi misalnya paham di ilmu syariatnya saja gitu. Tapi tarekatnya belum atau ilmu hakikatnya enggak gitu. Tapi kalau kutub, seorang kutub ini menguasai segala macam ilmu gitu, paham gitu, bukan berarti hafal ya. Karena enggak semua orang yang bisa menghafal Quran, kitab, ribuan hadis itu seorang gauts gitu, tidak jadi, tidak bisa gitu juga gitu. Karena seorang kutub gauts itu ada ciri-ciri tertentu seorang kutub yang ketitisan Nur Muhammad gitu. Jadi setelah seorang ini diangkat ke makom seorang wali kutub gitu, apakah dia diberi ketitisan Nur Muhammad apa tidak gitu. Karena bisa jadi ini yang terjadi sama saya gitu ya. Seorang kutub kebetulan kakek guru sendiri, tapi itu tahun 82 sudah meninggal, sedangkan saya berada mungkin di Sumatera waktu itu. Tapi pernah kejadian bahwa saya didatangi oleh mimpi, didatangi oleh sesepuh, tapi itu berturut-turut selama 4 malam. Padahal yang sebenarnya begitu tahun 2002 awal melangkah melakon lah istilahnya gitu, tahun 2003 baru saya ketemu ke tempat makamnya beliau gitu ya. Yang kakek guru yang pernah dimimpiin di tahun 83-84-an itu. Saya mimpiin ternyata yang ngaping yang datang ke alam mimpi yang memberikan ciri-ciri itu sebenarnya orangnya setelah tahun 82-nya udah meninggal gitu. Itu kejadian sama saya. Ternyata baru diketahui tahun 2005 bahwa ternyata beliau itu seorang kutub gitu. Seorang wali kutub. Jadi saya sendiri tahu pangkat ke beliau karena ya dengar cerita juga dari guru saya bahwa beliau menerima atau di beat secaranya ditawajuh langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah dari beliau bahwa beliau itu ditawajuh, nah sama persis dengan yang dialami oleh saya tahun 2006. Jadi saya ditemuin atau ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam tahun 2003. Terus beliau mengatakan satu makom kepada saya bahwa ternyata kamu ini kutub akhir zaman gitu. Nah tahun 2006 didatangi oleh istilahnya ditegaskan lagi karena tahun 2005 di tahun 2003 itu ketemu dengan Sultan Aulia itu pernah di Kampung Dukuh Pamengpek Garut waktu bersama Syekh Abdul Jalil istilahnya orang tuanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan.
Itu kali pertama saya bertemu dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir tahun 2003. Tahun 2005-nya hadir lagi dalam pelantikan gitu. Jadi yang menentukan makom-makom di kewalian itu Nabiullah Khidir alaihi salam, yang mengatakan bahwa kamu ini gitu. Jadi tidak bisa itu menurut pengakuan sendiri gitu. Jadi harus ada orang lain yang mengatakan bahwa kamu ini gitu. Adapun seorang guru lahiriah gitu, guru dohir, mau tahu mau tidaknya itu terkembali lagi gitu. Karena seorang guru sendiri, seorang guru dohir itu belum tentu tahu bahwa ternyata muridnya ini sudah mencapai makom apa derajat lebih tinggi dari guru dohirnya itu gitu. Karena itu urusannya sudah urusan hakikat gitu ya. Nah urusan hakikat tentu orang hakikat lagi yang menunjuknya, mengangkatnya gitu, bukan guru syariat atau guru dohir lagi gitu. Karena itu kejadian terjadi sama saya gitu. Kadang-kadang guru dohir itu tidak paham bahwa muridnya telah mencapai makom lebih tinggi dari jabatan guru itu sendiri sebagai syekh mursyidnya gitu. Jadi kembali lagi bahwa yang per abad tiap abad itu seorang kutub yang dititisi oleh kutub Gauts, yang dari Gauts ini karena beliau itu ketitisannya Nur Muhammad. Karena dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jailani pernah sewaktu mau mi'raj baginda Rasul gitu, karena buruk itu selalu meninggi, akhirnya ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu misalnya dibuat untuk pijakan baginda Rasul gitu ke ruhnya itu. Jadi ruhnya sudah nyambung sejak zaman baginda Nabi ada gitu. Padahal Syekh Abdul Qadir baru lahir istilahnya 4 abad kemudian gitu ya. Beda kurun waktunya gitu. Ini kadang-kadang itulah. Jadi yang dimaksud kutub gitu ya, kutub bisa jadi di abad per abadnya itu tidak ada kekosongan lah. Tapi ketika seorang kutub jadi Gauts atau ketitisan yang berpangkat Gauts itu, karena Gauts itu makom tertinggi di kutub gitu. Jadi ada kutub-kutub tapi tidak ada yang ketitisan Gauts, seorang wali yang ketitisan Nur Muhammad istilahnya. Tidak semua seperti itu gitu, walaupun seorang kutub gitu. Nah itu bisa jadi yang tiap abadnya itu yang seorang kutub yang ketitisan kutub Gauts atau disebut kutub Gauts. Tapi bukan sejati dirinya, cuma itu ketitisan gitu. Karena yang pertama seorang Gauts itu cuma Syekh Abdul Qadir Jailani, setelahnya cuma ya ketitisan beliau gitu. Istilahnya mendapat limpahan leleberannya ilmunya Syekh Abdul Qadir gitu. Karena nggak ada yang bakal nyampe ke makom secara hasil riyadhah sendiri untuk mencapai makom kutub Gauts itu nggak mungkin. Sejak Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti halnya saya juga tahun 2006, jadi Syekh Abdul Qadir datang mengatakan bahwa nanti setelah umur 40 tahun kamu ke saya itu, bahwa ilmu kuring, ilmu saya, ilmu kamu. Yang menandakan bahwa di usia 40 tahun saya gitu, ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani nitis ke saya. Tapi yang namanya titisan ini kan di diri kita tuh ada 4 karakter gitu, ada 4 anasir, kekuatan gitu ya, dari tanah, api, air, dan angin. Apakah ini semua yang anasir ini nitis? Apa cuma 1, 2, 3, atau berapa? Kalau di ilmu syariatnya itu, kalau di ilmunya gitu, itu 4 tingkatan harus paham gitu. Ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, kalau ini semuanya kekuasai berarti benar-benar ini yang 4 anasir atau 4 kekuatan, 4 ilmu nitis semuanya gitu. Jadi ilmunya Syekh Abdul Qadir masuk ke saya semua gitu.
Tapi kalau saya sendiri merasakan gitu, tidak semua. Karena saya sendiri bukan penghafal di ilmu syariat gitu ya. Karena saya Abdul Qadir itu istilahnya di ilmu fikihnya hampir semua mazhab itu ya paham, hafal gitu. Kalau saya tidak ada satupun. Dan sampai sekarang saya tidak bermadhab gitu. Salah satu imam atau ke imam enam itu enggak. Ya, jadi semuanya kalau saya istilahnya pengamal gitu, bukan penghafal di ilmu syariat gitu. Dan di ilmu tarekat iya gitu, saya pengamal juga gitu. Tapi walaupun di tahun 2003 bahwa saya itu sudah ada mandat dari Syekh Mursyid di Cirebon gitu untuk mengajarkan, soalnya dipersilakan untuk bisa mengamalkan dan mengajarkan. Tapi ada yang lebih urgen lagi dari keresian bahwa saya itu tidak boleh. Jadi harus sembunyi di tempat terang gitu. Akhirnya saya memilih tidak membuka majelis zikir atau majelis taklim. Jadi saya berjalan seperti ini sekarang ini gitu. Tidak membuka pesantren gitu. Tidak membuka majelis zikir seperti guru-guru atau syekh mursyid tarekat-tarekat gitu. Walaupun saya itu berwenang, malah diizinkan oleh syekh mursyid saya yang dari Cirebon itu dan dari yang Cianjur itu dari Aang. Karena telah di beat khalifah gitu untuk bisa meneruskan mengajarkan lagi gitu. Untuk membuka majelis zikir. Jadi saya tahun 2003 sudah, kalau bisa dibilang mungkin ya mursyid juga gitu, dari aliran tarekat. Nah di ilmu hakikat juga harus paham gitu. Jadi seorang kutub gaut syariat tarekat hakikat harus paham dan kemakrifatan juga. Jadi saya menerima mandat itu mungkin kalau guru dohir yang apa istilah kakek guru gitu ya, walaupun sama-sama pernah di tawajuh gitulah oleh Syekh Sultan, sama persis dengan di tawajuhnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di abad ke-17 gitu. Tahun 1700-an gitu. Jadi ya bisa jadi yang menurut yang dianggapnya bahwa seorang kutub itu per abad, ya mungkin yang dimaksudnya kutub gaut sih gitu. Kalau kutub biasa itu bisa jadi dalam satu abad itu ada 4 orang, 3 orang, bisa jadi 2 orang gitu. Nggak pernah ada kekosongan dalam pangkat itu gitu. Istilahnya ibaratnya kalau ini satu abad sekali, ibaratnya begitu begitu masuk abad pertama beliaunya meninggal, terus selama satu abad baru muncul lagi, berarti jeda antara tahun pertama sampai ke 100 itu berarti ada kekosongan istilahnya, itu nggak mungkin gitu. Tidak mungkin seperti itu. Karena waktu berputar, alam juga berputar, ini pasti ada kutub. Ada porosnya gitu. Seorang waliullah yang berpangkat kutub itu pasti ada. Mungkin yang kutub gautnya yang bisa jadi yang perabadnya itu gitu. Jadi saya meluruskan untuk atau menegaskan hal itu saja gitu. Jadi para wali yang tiap abad atau ada yang berjumlah 124.000 itu para aulia Allah yang beriman dan bertakwa, tapi pemegang wilayah itu jumlahnya tetap, yaitu cuma 355 orang pejabat-pejabatnya itu gitu. Karena kalau benar-benar waliullah itu jumlahnya ada sekian nih, yang 124.000 ada di berbagai negara dunia Islam, saya yakin tidak akan ada bencana. Karena beliau itu para penyangga alam sebenarnya. Para penyangga alam. Selama di satu daerah atau satu negeri penduduknya gitu kebanyakan istilahnya ini para aulia, ya udah mungkin subur makmur.
Sedangkan yang bisa membentengi murka dari langit gitu, bencana alam, gempa bumi, tsunami, ini karena adanya yang berpangkat wali gitu. Bukan cuma seorang kekasih gitu, ahli ibadah, bukan, tapi yang yang memegang jabatan di perwilayah gitu. Nah, waliullah ini jadi satu daerah kadang-kadang ketika meninggal mungkin muncul di daerah lain. Misalnya contohlah di Pulau Jawa gitu. Begitu pemegang Pulau Jawanya meninggal, tapi pemegang yang istilahnya Jawa Timur atau Banten itu masih ada gitu. Nggak mesti semuanya harus meninggal gitu. Atau bisa jadi bahwa satu daerah itu ada 2 orang yang muncul, cuma jabatan yang ini pemegang Pulau Jawa, ini pemegangnya per kabupatennya gitu. Itu selalu seperti itu. Jadi tidak mesti satu daerah harus ada penerusnya gitu. Bisa jadi kosong diganti oleh seorang wali yang tapi bukan dari kabupaten itu. Jadi bisa jadi lahirnya di kabupaten lain atau munculnya di kabupaten lain sebagai pengganti pemegang Pulau Jawa contohnya. Nah, ya sekarang ini pemegang secara utuhnya pemegang Pulau Jawa itu ya beliau sudah meninggal gitu. Nggak ada. Jadi yang satu Pulau Jawa dipegang oleh satu orang, ini sekarang kosong. Tapi dari Pekalongan ke Jawa Timur ada yang megang, dari Jakarta ada yang megang gitu. Yang pegang itu yang mungkin di per kecamatan ada, per kabupaten ada gitu. Per kabupatennya. Jadi setiap kabupaten ada seorang aulianya gitulah intinya. Tapi seorang yang menjabat mungkin seorang ini tidak ada gitu buat sekarang. Walaupun saya pangkat ya mungkin saya penyangga istilahnya Pulau Jawa, walaupun pangkat saya seorang kutub. Jadi megang global sedunia gitu, tapi berdomisili di Jawa, di Pulau Jawa. Cuma istilahnya saya yang menjaganya. Kalau tahun 2000 sebelum 2018 ke sono itu yang pegangnya guru gitu dari Cirebon. Itu pemegang istilahnya waliullah, pemegang Pulau Jawa gitu. Jadi kewaliannya itu saya lihat tuh sepulau Jawa beliau itu. Setelah meninggal sekarang itu kayaknya plus nggak ada yang muncul untuk mengganti posisi beliau itu. Ya mungkin saya yang menekel gitu. Bisa jadi saya yang menekel. Itu di kewilayahan gitu ya. Terus ada ya pemahaman tentang tidak boleh mengaku-ngaku wali. Ya, jelas. Jadi seseorang kalau misalnya pengakuannya dari sendiri, soal saya ini gitu. Kecuali kalau dia itu seperti saya menceritakan pengalaman bertemunya dengan Nabiullah Khidir dengan keadaan terbukanya antara dua alam ya, antara alam syariat dan alam hakikat. Itu tahun 2003 beliau mengatakan kalau begitu anjeun teh kutubnya. Jadi kata kutub itu datang dari beliau, bukan saya yang mengaku-ngaku seorang kutub, bukan. Terus datangnya atau bertemunya dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir tahun 2005. Terus beliau mengatakan bahwa ilmu kuring, ilmu anjing. Jadi beliau sendiri yang mengatakan. Bukan pengakuan saya gitu. Nanti setelah umur 40 tahun kamu ini gitu. Setelah majad, misalnya udah manjing gitu ya, masuk usia 40 tahun. Beliau itu ilmu kuring, ilmu anjing. Jadi bukan saya yang meminta, tapi beliau sendiri yang mengatakan hal tersebut. Tapi kenapa bisa misalnya saya meyakini itu gitu. Karena saya sudah berkali-kali membuktikan dengan seorang yang ingin jadi calon presiden tahun 2004 gitu. Antara saya dengan guru saya begitu saya tanya, siapa yang bakal jadi presiden? Itu tahun 2004 nih. Karena saya sudah jadi
kutub itu tahun 2003 kata saya. Waktu bertemu dengan Nabiullah Khidir, beliau mengatakan ternyata kalau gitu mah anjeun teh kutub, nah gitu, kutub akhir zaman kata beliau gitu. Nah sejak 2004 itu, waktu itu pilpres, saya bertanya kepada Aang gitu, ya guru saya sendiri gitu, di Cianjur, Aang San bakal jadi presiden, waktu Mega kudu menang. Tapi waktu saya bertanya kepada Allah, ya Allah siapa yang bakal jadi pemenang dalam pemilihan presiden ini. Jadi saya cuma melihat ke langit-langit di rumah aja gitu, solar gitu. Tapi sebenarnya pandangan saya tuh tembus ke aras gitu. Saya melihat kok yang dilihat tuh Pak SBY gitu. Sampai saya berulang bertanya, gimana kalau Ibu Mega kalah? Karena yang saya lihat beda gitu, kata Ang harus jadi Ibu Mega, ternyata yang saya lihat kok Pak SBY yang bakal menang gitu. Nah itu sudah dibuktikan antara posisi saya dengan guru, ternyata guru tidak bisa tembus ke arasnya. Tidak sesuai dengan apa yang saya lihat, tidak sesuai dengan catatan. Beliau mendukung Ibu Mega, bukan karena hasil penglihatan ini yang bakal menang Mega, tidak. Tapi itu kemauan sendiri bahwa yang Mega harus menang gitu, seperti itu. Sedangkan saya bertanya kepada Allah, siapa yang bakal jadi pemenang? Kan Allah, segala sesuatu yang maha tahunya kan Allah. Jadi saya bertanya kepada Allah. Akhirnya diperkenankan untuk melihat catatan. Jadi saya lihat tuh ternyata Pak SBY. Sampai 3 kali saya bertanya ke Ang, kemudian bertanya ke langit gitu ya. Ya barulah Ang mengatakan bahwa ini si Kang Asep katanya sudah diberi uang untuk katanya ya dari Mega gitu. Untuk apa istilahnya, merenovasi kobong pesantren, untuk memperbaiki atau benerin kobong pesantren gitu. Dan dikasih uang ya lumayan miliaran. Jadi sejak tahun 2004 itu yang saya anggap guru gitu ya, karena saya nanya ke Mama Makbul yang di Indramayu itu tahun 2004 itu, siapa yang bakal jadi pemenang? Jawabannya sama, soalnya beliau tuh mengatakan bahwa yang bakal muncul itu Ratu Adil katanya. Ibu Mega harus menang. Tapi kata saya bertanya ke langit, ya Allah siapa ini? Ternyata jawabannya beda terus gitu. Nah disitulah pernyataan seorang guru yang bukan kutub dan penglihatan saya yang mempunyai jabatan kutub itu sudah diyakini dari 2004 itu dibuktikannya sampai 2019 kemarin gitu. Waktu saya melihat bahwa yang bakal menang itu Pak Jokowi. Tapi kan orang-orang lain seperti PA 212, terus HRS, UAS mengatakan bahwa saya bermimpi atau setelah saya beristikharah dan bermimpi bahwa yang bakal jadi presiden itu Prabowo, yang bakal menang gitu. Sedangkan saya melihat ke arah situ, yang saya lihat tuh Pak Jokowi. Jadi yang benar tuh ternyata yang sesuai kenyataan tuh yang penglihatan saya. Bukan hasil istikharahnya UAS atau doanya HRS di Masjidil Haram. Saya tambah meyakini bahwa saya memang menjabati posisi itu, seorang kutub. Karena tidak ada yang bisa melampaui apa yang saya ucapkan gitu. Yang saya ucapkan A, ya udah A yang terjadi. Walaupun dengan gelar munajat akbar di GBK, doanya HRS di Masjidil Haram, doanya Habib Umar di Masjidil Haram depan Ka'bah itu untuk kemenangan Prabowo, ternyata tidak bisa menembus apa yang saya lihat gitu. Karena kalau sama-sama bisa melihat ke arah gitu, tentu penglihatannya sama. Karena catatan itu enggak ganda gitu. Saya bertanya kepada Allah, Tuhan langit dan bumi, mereka kalau bertanya ke Allah pasti jawabannya sama. Tidak mungkin berbeda. Tapi kenapa mereka bisa mendapat jawaban atau penglihatan yang berbeda? Karena posisinya kalau saya bertanya ke Allah karena posisi sudah di pangkat kutub, posisi saya udah berada di langit ketujuh, jadi bertanya ke Allah ya tinggal ke arah
nengok atau ngintip arah saja gitu. Kalau orang lain kan misalnya berpangkat ahyar itu yang 300 yang paling bawah, misalnya para wali yang pangkatnya ahyar itu. Dia harus menembus dulu pintu-pintu langit 1, 2, 3 sampai 7 baru gitu bisa melihat ke aras gitu. Itu masalahnya. Jadi perkiraan di langit ke satu, oh ini Prabowo yang kebayangnya gitu. Sesuai dengan permintaan, dengan munajatnya. Ternyata rekomendasi atau permohonan ini belum sampai ke arasnya, baru sampai pintu langit ke satu, belum kedua, ketiga, itu ya masalahnya gitu. Jadi perbedaannya di makom saja gitu, doanya mereka jelas. Makom walaupun seorang wali itu jauh gitu dengan makom posisi saya, kalau saya udah langsung melihatnya, ya Allah siapa itu, ini kan udah terbuka aras itu, karena posisinya saya udah berada di atas langit ketujuh gitu. Kalau orang lain misalnya walaupun seorang wali, karena makomnya masih di bawah gitu di dunia, akhirnya harus nembus pintu-pintu langit dulu baru bisa melihat ke aras gitu. Nah, disitulah hijab hakikat itu berlapis-lapis. Jadi saya sejak 2004 itu udah dapat penglihatan langsung gitu. Tidak pernah meleset itu. Tahun 2009 Pilpres lagi kan. Terus 2012 waktu Pilgub DKI, Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, nyalon gubernur di Jakarta. Padahal saya melihatnya yang harusnya gitu jadi pemenang itu Pak Ujibowo, karena catatan saya lihat gitu. Cuma waktu itu ada syarat bahwa saya sendiri tidak boleh menginjakan Jakarta. Saya cerita ini kepada ada orang ternyata jadi timnya Pak Jokowi gitu. Malah memanggil saya ke Jakarta. Akhirnya ya terjadi bahwa saya tuh nggak boleh, harusnya untuk memenangkan Pak Ujibowo saya harus nggak boleh masuk Jakarta itu. Tapi begitu saya ingin masuk ke Jakarta, itulah seolah kekuatan spiritual di Jakarta saya injak jadi padam gitu. Akhirnya yang menang Pak Jokowi 2012 itu. Itu di malam hari hanya pencoblosan. Ya saya kan hampir semua wilayah Jakarta itu. Karena ya enggak, istilahnya yang ngondang sayanya enggak terbuka bahwa saya sebenarnya jadi timnya Pak Jokowi tidak gitu. Karena dia tahu bahwa kalau keinjak si Kang Aji ini bakal ini nih buat ngalahin Pak Ujibowo, ya udah mungkin namanya Pak Udin ngondang saya ke Jakarta dengan iming-iming acara uka-uka karena ada samurai lah gitu yang saya waktu itu ya diusahakan, kata nilai harga samurai itu sampai triliunan gitu. Terus ada RB gitu, rantai babi yang anti cukur bisa buat syarat untuk ritual penarikan uang kan. Makanya saya kejar gitu. Ternyata Pak Udin ini ada misi lain yang terselubung. Beliau itu ternyata timnya Pak Jokowi karena beliau memberikan baju yang kotak-kotak ke saya nih. Kang nggak bawa salin? Iya nggak bawa. Ya udah ini. Saya lihat nih ini kotak-kotak ini. Oh ini tim. Ternyata baru terus terang bahwa saya timnya Pak Jokowi supaya Pak Jokowi menang. Oh ya udahlah. Jadi yang saya ucapkan bahwa saya tidak boleh Pak Ujibowo akan menang sesuai catatan di aras. Tapi ada catatan kaki yang nggak boleh gitu, yaitu saya nggak boleh menginjak Jakarta. Ternyata begitu saya nginjak, ya udah itu catatan jadi batal. Yang harusnya menang Pak Ujibowo itu. Akhirnya Pak Jokowi. Jadi begitu nyalonin presiden Pak Jokowi di 2014, karena secara nggak langsung saya sudah merestui untuk kemenangan Pak Jokowi ya, sampai beliau menang lagi di Pilpres melawan ya termasuk Prabowo lagi kan 2014 itu nyalonin bersama Hatta Rajasa. Terus 2019 Pak Jokowi bertanding lagi, Prabowo dengan Sandiaga Uno. Jadi seolah berlanjut saja gitu.
Pak Jokowi terus menang. Nah disitulah walaupun Prabowo didorong dengan gelarnya Munajat Akbar, para ustadz, ajengan, para habib ya, di Jakarta atau peserta aksi 212 itu turun untuk mendoakan kemenangan Prabowo, ternyata kan tidak bisa merubah. Munajat akbar mereka itu tidak bisa menembus, menggetarkan langit, pintu-pintu langit, dan menembus aras. Sedangkan saya seolah tidak perlu dengan munajat gelar seperti itu. Ibaratnya nanya, ya lo siapa yang bakal menang? Saya lihat tetap Jokowi. Terus ada syarat, itu cuma ketemu. Kalau pengen memenangkan Prabowo, kamu harus bertemu dengan Prabowo. Istilah mau ngopi, mau salaman. Ternyata yang kejadiannya bahwa saya bertemu dengan Pak Jokowi di taman waktu jalan-jalan ke Istana Bogor, Kebun Raya. Ya udah itu rezekinya Pak Jokowi. Saya berfoto dengan beliau, ya udah beliau yang menang. Nah kalau menurut merunut kejadian-kejadian itu berarti benar bahwa kutub itu saya yang pegang wilayah ke seorang kutub, karena tidak bisa ditembus oleh munajat akbarnya yang puluhan ribu gitu. Kalau saya kan istilahnya enggak benar-benar sampai riado untuk menjadikan Pak Jokowi, tidak, santai-santai saja gitu. Saya istilahnya foto bareng sama Pak Jokowi, udah, karena itu syarat dari langit untuk memenangkan seorang jadi presiden itu harus bertemu dengan saya, yang ternyata ketemunya ya Pak sama Pak Jokowi. Seolah mudah-mudah saja, tidak munajat sampai berdoa mungkin salawatan atau apa gitu yang diwiridkan gitu dalam gelar munajat akbar itu untuk mendoakan, ternyata ya tidak tembus. Dari situ bisa saya artikan bahwa memang yang jabat kutub sekarang saya yang pegang, termasuk yang pemberi restu gitu. Nah ini rata-rata ini yang saya baca ini tentang makom-makom, ada kutub Gauds, Aimah, Awutad, Abdal, perabad, ini perabad 7 orang katanya. Nukoba atau Nakib perabad ini 12 orang. Jadi seolah perabad. Pada sepemahaman saya, ini tidak sesuai dengan kenyataannya di jajaran para wali gitu. Tidak mesti satu abad nunggu kosong baru ada pengganti gitu, tidak. Jadi setiap saat di makom-makom tertentu yang jumlahnya harus tetap, misalnya ada 3 orang, 4 orang, 7 orang, 40 orang, yang 300, ada yang meninggal, narik lagi terus dari yang 124.000 itu. Hasil seleksi dari 124.000 itu ditaikan makomnya gitu. Dari aulia, seorang yang taat ahli ibadah, diberi kedudukan waliullah gitu. Walaupun ada istilah bahwa aulia itu kata jamak, wali itu kata untuk seseorangnya gitu. Padahal artinya sama-sama kekasih Allah, cuma padahal beda. Jadi kekasih Allah yang ini mah misalnya memang didekatkan oleh Allah, yang ini mah kekasih Allah yang diberi jabatan gitu. Yang diberi jabatan makom-makom ini ya banyak juga, ratusan jumlahnya. Jadi setiap hari itu ada sekian ratus gitu. Tidak ada pernah kekosongan. Walaupun wali ini meninggal daerah ini, pasti ada pengganti dari daerah lain gitu. Jadi pokoknya setiap wilayah itu pasti ada aja gitu. Dan tidak ada istilahnya seolah warisan gitu. Jadi kalau bapaknya seorang wali, anaknya juga harus jadi wali. Tidak mesti seperti itu juga gitu. Karena itu hak prerogatif dari Allah sendiri yang memilih mengangkat, apa bisa jadi dari bukan anaknya atau malah muridnya yang jauh.
Dan tidak mesti seorang waliullah pemegang wilayah ini yang bernasab misalnya nyambung seperti Habib, tidak juga. Jadi yang dimaksud titisan ini bisa jadi bukan karena titisan nasab karena darahnya gitu, tapi karena ilmunya menitis ke orang ini. Seperti nanti bakal munculnya Imam Al-Mahdi gitu, orang keturunanku kata sabda Nabi itu bisa diartikan keturunanku itu di sini nasabnya memang turunan darahnya dari beliau sendiri dari baginda Nabi atau yang keturunan ilmunya apa nur apa yang berupa Nur Muhammad itu. Jadi istilahnya Nur Muhammad menitis ke seseorang padahal bukan Habib ya mesti harus diterima. Kalau sekarang kan seolah sudah membangun aliansi untuk mengakui seorang yang mengakui Imam Mahdi itu pasti seorang Habib dulu gitu, harus dari Habib gitu ya, dari dunia Ahlul Bait Nabi. Padahal di kewalian tidak berlaku. Dari azam non azam gitu. Itu terserah Allah sendiri yang milih gitu. Misalnya kebanyakan memang pemegang ini wali Allah itu bernasabnya nyambung, ya itu suatu anugerah gitu bagi nasab tertentu itu, tapi tidak mesti harus seperti itu gitu. Karena banyak para wali yang tidak bernasab ke Ahlul Bait gitu, tidak banyak juga itu. Karena tiap zaman, tiap masanya terus-terusan bisa jadi. Kalau dihitung-hitung 1 tahun saja gitu dengan yang meninggal gitu ya, bukan cuma ratusan, mungkin bisa jadi ribuan atau per 10 tahun gitu kan, bisa jadi jumlahnya apalagi 1 abad gitu. Jadi tidak mesti harus 1 abad sekali menunggu kekosongan. Jadi setiap saat ada yang meninggal di jajaran ini, yang paling bawah meninggal ngangkat lagi, terus ada yang atasnya meninggal nih ditaikin, ini naik terus-terusan seperti itu gitu. Jadi dalam 1 abad itu tidak pernah ada kekosongan oleh seorang pun gitu. Jadi selalu jumlahnya tetap gitu. Terus di sini ada mengatakan bahwa nah tentang Rijalul Goib gitu ya. Tentang Rijalul Goib, ada orang yang berpaham bahwa seorang rijal atau lelaki dari bangsa gaib atau dari bangsa jin. Padahal maksudnya bukan itu juga. Jadi yang dinamakan Raja Rijalul Goib seolah harus bangsa jin. Ada Rijalul Goib seorang lelaki yang gaib dari keterkenalan. Bahwa kita tidak akan tahu bahwa beliau ini seorang wali yang berpangkat Rijalul Goib yang berjumlah 10 orang tiap tahun, tiap masanya gitu. Jadi bila ada salah satunya meninggal gitu, pasti ada pengganti lagi. Itu tidak mesti harus bangsa gaib. Benar-benar katanya di sini mengatakan bahwa Rijalul Gaib itu seorang bangsa gaib, makanan juga dari sana gitu. Itu bukan pemahaman seperti itu. Bisa jadi orangnya dohir, cuma kita tidak tahu bahwa dia itu seorang wali gitu. Nah kewalian ini yang tidak diketahui ini makanya disebutnya gaib. Bisa dilihat seperti orang musafir, seperti orang gila. Karena dia sendiri mengamati keadaan alam, tempat, wilayah terus. Dia bertugas. Cuma dia bertugas menyembunyikan kewaliannya. Dia tidak akan meminta-minta. Kewalian sebagai Rijalul Goib itu. Jadi yang dinamakan Rijalul Goib itu tidak atau tidak mesti harus makhluk gaib atau bangsa jin gitu. Karena yang menjabat Rijalul Gaib ini bukan cuma masalah di dohir saja gitu. Termasuk di alam gaibnya juga dia tuh
misalnya disepuhkan gitu. Dia paham antara alam nasut, jabarut, alam malakut, alam lahut. Ini Rijalul Gaib ini paham. Ini tidak mesti bangsa jin gitu. Makanya ini seorang wali itu waliullah. Karena bangsa jin itu justru berguru ke manusia. Jadi di antara kekuatan manusia gitu sama bangsa jin, kerohaniannya tuh lebih tinggi bangsa manusia. Jadi jangan salah paham gitu ya, salah arti sampai kita mendewakan bangsa jin. Tapi jangan juga merendahkan karena mereka itu sama-sama ditugaskan untuk beribadah. Tidak diciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah. Tapi pemangku kewilayahan segala macam ini dipegang oleh manusia gitu. Karena di manusia itu terdiri dari 4 unsur. Yang menjadi hodam korinnya sendiri itu ada 4 orang. Gitu. Sedangkan bangsa jin cuma 2, kekuatannya tuh kalah sama bangsa manusia yang ibaratnya seorang wali ini makomnya atau kekuatannya lebih tinggi gitu daripada bangsa jin sendiri. Dan manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, apalagi bangsa jin. Kalau dilihat dari makom kerohaniannya gitu. Jadi sekali lagi bahwa Rijalul Gaib itu tidak mesti harus bangsa jin. Seorang lelaki yang gaib, yang tidak kelihatan. Bukan kelihatan maksudnya seperti makhluk halus, bukan. Tapi seorang waliullah berpangkat Rijalul Gaib itu orang tidak mengenali bahwa beliau ini. Karena dia tuh kewaliannya gaib gitu. Tidak bisa dilihat bahwa ini seorang wali atau seorang yang dianggap khawarik lah istilahnya. Khawarik itu yang biasanya keluar dari adat kebiasaan sehingga kita tidak menyangka bahwa dia itu seorang waliullah. Nah itulah tugasnya Rijalul Gaib. Selanjutnya masalah makom kedudukan Nabi Isa gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa pangkat kewilayahan, kewalian itu ditutup oleh munculnya Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sendiri itu bermakmum ke Imam Al-Mahdi. Jadi sebenarnya penutup pangkat gitu ya di kewalian itu Imam Mahdi. Tapi itu perpangkat tertingginya, seolah kutub akhir zaman gitu. Karena setelah kutub yang akhir zaman ini meninggal, tidak ada lagi pengganti. Tidak ada akan misalnya calon lain. Tapi sudah mulai diangkat gitu. Jadi berpangkat kutub sudah meninggal, yang akhir zaman ini tidak akan ada kutub lagi gitu. Terus pangkat yang di bawahnya istilahnya Autad atau Nukoba telah meninggal, yang 3 orang itu sedunia. Tidak akan ada pengganti lagi. Terus yang Autad 4 orang, Abror yang 7 orang, Abdal yang 40 orang. Ketika yang 40 orang udah meninggal, tidak ada akan penggantian lagi. Sampai yang pangkat paling bawah yang 300 orang sudah pada meninggal, ya udah. Itu masa mau kebangkitannya kiamat. Setelah para waliullah yang berpangkat terbawa sendiri juga sudah tidak ada satu orang pun. Jadi yang tersisa cuma ahli-ahli ibadah, aulia-aulia biasa saja. Yang beriman bertakwa masih tetap ada. Cuma yang memegang jabatan, makom-makom, kutub, autad, nukoba, abror, abdal, ahyar itu sudah tidak ada lagi. Nah ini, kutub ini yang di terakhir itu tidak akan ada lagi jabatan kutub setelahnya gitu. Jadi yang bawahnya juga bakal meninggal, udah masanya, pokoknya bakal habis aja gitu. Yang pemegang wilayah-wilayah ini bakal habis. Yang tersisa adalah para syekh, para kiai,
ajengan, ustadz, terus sampai akhirnya munculnya atau bangkitnya hari kiamat. Jadi kebangkitan hari kiamat itu setelah tidak ada pemangku wilayah-wilayah. Jadi tidak ada seorang wali yang menjadi megang wilayah. Semuanya itu diangkat gitu, diangkat. Memegang jabatan-jabatan itu. Dan tidak akan ada pengganti, walaupun jabatan terakhir di bawahnya masih ada ini langsung naik itu tidak, itu pasti habis sudah. Jadi tinggal nunggu kebangkitannya hari kiamat. Jadi yang dimaksud ketika terjadinya hari kiamat terjadi gitu ya. Ada seorang yang memandang, melihat, karena itu ada orang yang masih menyaksikan tentang waktu munculnya terjadinya kiamat itu, seorang yang ahli tahajud, yang ahli ibadah malam, saat malam begitu nunggu fajar kok belum ada, ternyata gerhana. Selama 3 hari, begitu ketiga hari baru muncul matahari, tapi terbitnya sudah dari barat gitu. Kenapa bisa gitu? Karena selama 3 hari ini matahari tertutup oleh planet yang mau menghantam bumi. Ya setelah muncul, sedangkan bumi udah makin dekat, udah bakal terjadi kiamat kubro gitu. Jadi yang masih sembahyang atau menjalankan sholat malam itu masih ada waktu terjadinya kiamat itu. Cuma bukan seorang waliullah, bukan pemegang wilayah. Gitu. Kalau pemegang wilayah masih ada, mungkin masih bisa menahan itu terjadinya kiamat. Karena masih ada saksi, yang ahli ibadah masih ada yang jadi saksi. Walaupun dikatakan seburuk-buruknya orang yang hidup waktu itu terjadinya kiamat. Gitu. Karena kegoncangan hari kiamat itu tidak bisa dibayangkan. Gitu. Kalau imannya benar-benar tidak kuat, nggak mungkin dengan sadar, oh ini hari kiamat itu ya enjoy aja begitu melihat gunung meletus kelilingnya, dunia hancur, gempa. Ya pasti ada goncangan lah, jiwa ini pasti. Seperti terjadinya tsunami begitu kita duduk di pantai melihat tsunami yang tingginya ibaratnya 30 meter, nggak mungkin santai tenang. Pasti ada goncangan jiwa di situ. Makanya itu dianggapnya seburuk-buruknya orang gitu waktu menyaksikan terjadinya kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi terjadinya kiamat setelah tidak ada para waliullah, pemangku wilayah-wilayah atau pejabat-pejabat seorang waliullah. Tapi seorang aulia, ahli ibadah, ahli tahajud itu masih ada ketika terjadinya kebangkitan hari kiamat itu. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari bahasan saya ini. Lain waktu akan saya sambung lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bihi min jamil ahwali wal afati taqlilana bihi min jamil hajjati wa tutahhiruna bihi min jami'i syai'at wa tarfa'una bihi indaka ala darajat wa tubalikuna bihi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.